kelas Manajemen C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video ini, kami akan membahas mengenai materi mobile commerce. Mobile commerce merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan melalui aplikasi mobile. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Selamat menonton! Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dari mobile commerce. Jadi, mobile commerce merupakan sebuah laboratorium riset yang mengkhususkan pengkajiannya tentang mobile commerce. Definisi mengenai mobile commerce sebagai sebuah bentuk ekspansi dan pengembangan dari commerce ke ranah mobile, yang mana memiliki fokus bisnis, teknologi terbaru, barang dan jasa dapat dilakukan secara mobile. Proses penjualan dan penawaran barang dan jasa secara mobile, bahkan proses pemesanan, penentuan lokasi dan sebagainya dapat dilakukan di dalamnya. Menurut Cody Jensen menyatakan bahwa mobile commerce merupakan sebuah transaksi elektronik, transaksi berbasiskan jaringan wireless, sebagaimana halnya e-commerce. Jadi, namun lebih mengkhususkan kepada perangkat mobile seperti smartphone, handphone, tablet, maupun komputer tinggi seperti netbook atau notebook. Menurut Kristen Morris, mobile commerce merupakan perkembangan dari e-commerce yang memberikan kemudahan kepada konsumen melalui perangkat mobile yang dimilikinya dan jaringan wireless. Mobile commerce merupakan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui wireless handheld device seperti telepon mobile PDA, MP3 player, kamera digital, handheld gaming, dan komputer. Mobile commerce digambarkan sebagai transaksi apapun dengan nilai moneter yang diselenggarakan via jaringan telekomunikasi mobile. Ini merupakan menurut Theo Lin dan Darren. Mobile commerce menggunakan mobil handheld device untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan interaksi via mobile atau jaringan wireless. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya e-commerce. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat sejak akhir abad ke-20 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kemajuan teknologi komputer, jaringan internet, serta perangkat digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas bisnis. Perdagangan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara tatap muka di pasar atau toko fisik kini mulai bergeser ke sistem berbasis elektronik yang dikenal dengan electronic commerce atau e-commerce. Munculnya e-commerce tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan internet secara global. Internet memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, luas, dan real-time, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kondisi ini menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk dan jasanya secara lebih efisien. Dengan memanfaatkan internet sebagai media utama, transaksi jual beli dapat dilakukan secara daring, mulai dari promosi produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang atau jasa. Selain faktor teknologi, perubahan perilaku konsumen juga menjadi latar belakang utama munculnya e-commerce. Masyarakat modern cenderung menginginkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pola hidup yang semakin dinamis membuat konsumen mencari alternatif berbelanja yang tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga. E-commerce hadir sebagai solusi dengan menyediakan akses belanja yang fleksibel, memungkinkan konsumen bertransaksi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seperti komputer atau smartphone. Dari sisi pelaku usaha, e-commerce muncul sebagai respon terhadap tingginya biaya operasional dalam sistem perdagangan konvensional. Biaya sewa tempat, tenaga kerja, dan distribusi seringkali menjadi kendala bagi usaha kecil dan menengah. Melalui e-commerce, pelaku usaha yang memulai dan menjalankan bisnis dengan modal yang relatif lebih kecil, sekaligus menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. Hal ini menjadikan e-commerce sebagai sarana strategis untuk meningkatkan daya saing bisnis di Indonesia. Kemunculan e-commerce semakin didukung oleh perkembangan infrastruktur digital, meningkatnya penetrasi internet, serta maraknya penggunaan smartphone. Selain itu, hadirnya sistem pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, dan layanan logistik yang semakin berkembang, turut mempercepat pertumbuhan e-commerce. Kondisi ini mendorong perubahan besar dalam ekosistem perdagangan nasional dan membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi pelaku UMKM.
Namun demikian, munculnya e-commerce juga membawa berbagai tantangan seperti masalah keamanan, data penipuan online, perlindungan konsumen, serta persaingan usaha yang semakin ketat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai latar belakang munculnya e-commerce ini menjadi penting agar pemanfaatannya itu dapat dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, baik oleh konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah sebagai regulator. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari e-commerce dan e-commerce. Pada bagian pertama, perangkat. Perangkat yang digunakan e-commerce itu pada umumnya laptop atau PC, sehingga para penggunanya melakukan transaksi di tempat tertentu seperti rumah atau kantor. Sedangkan e-commerce ini lebih praktis karena hanya menggunakan handphone atau tablet, sehingga para penggunanya bisa melakukan transaksi dimanapun. Perbedaan yang kedua yaitu cara aksesnya. E-commerce pada umumnya itu menggunakan website, sehingga para penggunanya harus membuka situs website terlebih dahulu dan melakukan transaksi di situs tersebut. Berbeda dengan m-commerce itu melakukan transaksi di aplikasi, sehingga metode akses pada m-commerce ini lebih praktis karena aplikasi tersebut sudah ada di smartphone-nya masing-masing. Perbedaan yang ketiga, tingkat mobilitas. E-commerce memiliki tingkat mobilitas yang sangat rendah karena bergantung kepada penggunaan laptop atau komputer. Sedangkan e-commerce memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi karena hanya menggunakan HP saja, sehingga bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Adapun jenis-jenis dan contoh mobile commerce, yang pertama yaitu ada mobile shopping atau belanja seluler. Mobile shopping adalah bentuk m-commerce yang paling umum, di mana konsumen menggunakan smartphone atau tablet untuk membeli barang atau jasa melalui website atau aplikasi yang telah dioptimalkan untuk perangkat mobile. Contohnya yaitu aplikasi Shopee, memungkinkan pengguna membeli berbagai produk mulai dari elektronik hingga pakaian secara langsung melalui aplikasi. Yang kedua, ada mobile banking atau perbankan seluler. Mobile banking memungkinkan pengguna untuk mengelola rekening bank, melakukan transfer uang, serta berbagai transaksi keuangan langsung melalui perangkat mobile. Contohnya yaitu BCA Mobile atau Livin by Mandiri digunakan untuk mengecek saldo, melakukan transfer dana, dan membayar tagihan melalui smartphone. Yang ketiga ada mobile payment, pembayaran seluler. Mobile payment adalah sistem pembayaran menggunakan e-wallet dan NFC untuk melakukan transaksi tanpa kontak fisik melalui smartphone atau tablet. Contohnya yaitu Apple Pay dan Google Pay memanfaatkan teknologi NFC untuk pembayaran tanpa kontak di toko offline maupun online. Yang keempat ada mobile ticketing. Mobile ticketing memungkinkan pengguna membeli tiket transportasi atau acara secara online maupun perangkat mobile. Tiket tersebut disimpan dalam bentuk tiket digital dan dapat digunakan langsung dari smartphone. Contohnya yaitu aplikasi Traveloka memudahkan pengguna membeli tiket pesawat, kereta api, serta memesan akomodasi. Pengguna dapat memilih jadwal kursi, melakukan pembayaran, dan menerima tiket digital melalui aplikasi. Kelebihan e-commerce. Yang pertama, kemudahan dan kenyamanan bertransaksi. E-commerce memungkinkan konsumen melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke toko fisik. Hal ini sangat membantu masyarakat dengan mobilitas tinggi dan keterbatasan waktu. Yang kedua, jangkauan pasar yang lebih luas. Melalui e-commerce, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen yang tidak hanya di satu wilayah, tapi hingga ke tingkat nasional bahkan internasional, tanpa membuka cabang fisik. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional. Biaya sewa toko, listrik, dan tenaga kerja dapat ditekan. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi UMKM dan startup yang memiliki modal terbatas. Yang keempat, kemudahan membandingkan produk dan harga. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan berbagai produk, harga, dan ulasan dari penjual yang berbeda, sehingga dapat mengambil keputusan pembelian yang lebih rasional. Yang kelima, mendukung inovasi dan digitalisasi bisnis. E-commerce mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan pemasaran digital, sistem pembayaran, serta pelayanan pelanggan.
Yang keenam, meningkatkan peluang UMKM berkembang. UMKM dapat memasarkan produknya secara online tanpa harus memiliki toko besar sehingga mampu bersaing dengan perusahaan besar. Kekurangan e-commerce. Yang pertama, resiko keamanan dan privasi data. Transaksi online rentan terhadap pencurian data, penipuan, dan penyalahgunaan informasi pribadi jika sistem keamanannya itu lemah. Yang kedua, kurangnya interaksi langsung. Konsumen tidak dapat melihat, mencoba, atau memeriksa kualitas produk secara langsung, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi dan internet. E-commerce sangat bergantung pada koneksi internet dan sistem teknologi. Gangguan teknis dapat menghambat proses transaksi. Yang keempat, masalah pengiriman logistik. Keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, atau biaya ongkir yang mahal sering menjadi keluhan bagi konsumen. Yang kelima, persaingan yang sangat ketat. Banyaknya penjual di platform e-commerce menyebabkan persaingan harga yang tinggi, sehingga margin keuntungan bisa menurun. Dan yang terakhir, risiko penipuan online. Masih terdapat penjual atau pembeli tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pihak lain. Manfaat mobile commerce. Manfaat mobile commerce bagi pelaku usaha yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar. Usaha dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah tanpa membuka toko fisik. Yang kedua yaitu meningkatkan penjualan. Akses mudah melalui smartphone mendorong transaksi lebih sering. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya operasional, mengurangi biaya sewa toko dan tenaga kerja. Yang keempat, promosi lebih efektif, mudah memberikan promo, diskon, dan notifikasi langsung ke pelanggan. Yang kelima yaitu pelayanan lebih cepat dan otomatis. Pemesanan, pembayaran, dan pencatatan transaksi dilakukan secara digital. Selanjutnya yaitu manfaat mobile commerce bagi pelanggan. Yang pertama yaitu praktis dan fleksibel. Belanja bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu hemat waktu dan tenaga. Tidak perlu datang ke toko dan mengantri. Yang ketiga, pilihan produk lebih banyak. Mudah membandingkan harga dan kualitas produk. Yang keempat, metode pembayaran beragam, mendukung e-wallet, mobile banking, dan pembayaran digital. Dan yang kelima, aman dan nyaman. Transaksi dilindungi sistem keamanan seperti OTP dan biometrik. Jadi teman-teman, adapun penerapan atau implementasi teknologi e-commerce pada bisnis digital merupakan penerapan teknologi e-commerce yang itu teknologi mobile untuk membantu suatu aktivitas bisnis seperti aktivitas pemasaran, aktivitas transaksi atau pembelian, dan aktivitas pelayanan customer dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone ataupun tablet. Adapun contoh kedua dari mobile commerce yaitu marketing mobile atau pemasaran digital. Saat ini sudah banyak bisnis yang menerapkan digital marketing untuk memperkenalkan produk-produk mereka seperti melalui digital sosial media yaitu TikTok, Instagram ataupun YouTube. Bisa juga melalui pesan TikTok. Jadi contoh terakhir dari mobile commerce yaitu pelayanan pelanggan berbasis mobile. Jadi saat ini sudah banyak bisnis yang menerapkan pelayanan pelanggan mereka dengan menerapkan sistem otomatis seperti menggunakan chatbot atau pelayanan menggunakan AI. Seperti contohnya pada perusahaan Shopee yang menerapkan pesan otomatis atau membalas pesan otomatis dari customernya ketika customer itu menanyakan suatu produk atau melakukan komplain kepada produk yang mereka jual. Mungkin itu saja contoh yang dapat saya berikan terhadap pengimplementasian atau penerapan mobile commerce dalam bisnis digital. Baik, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dan strategi pengembangan e-commerce dalam dunia bisnis digital. Pada era
era digital saat ini, mobile commerce atau biasa disebut m-commerce telah menjadi bagian penting dalam dunia aktivitas bisnis digital. Namun, di balik perkembangan yang sangat pesat, m-commerce juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Tantangan pertama, keamanan dan privasi data. Dalam m-commerce, transaksi dilakukan melalui perangkat mobile yang menyimpan banyak data pribadi pengguna. Jika sistem keamanan lemah, risiko kebocoran data dan penipuan digital dapat terjadi. Tantangan kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua pengguna memiliki jaringan internet yang stabil atau perangkat dengan spesifikasi yang tinggi, sehingga hal ini dapat memengaruhi kenyamanan dalam menggunakan aplikasi m-commerce. Tantangan yang ketiga, kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen ini juga menjadi tantangan utama. Masih ada pengguna yang ragu melakukan transaksi melalui aplikasi mobile karena takut tertipu atau mengalami kesalahan sistem. Selain itu, persaingan bisnis yang sangat ketat menuntut perusahaan untuk berinovasi agar tetap diminati oleh konsumen. Tentunya, untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlakukan strategi pengembangan m-commerce yang tepat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan keamanan sistem, seperti penggunaan enkripsi data, kode OTP, atau metode pembayaran yang aman. Strategi berikutnya adalah mengoptimalkan pengalaman pengguna atau user experience. Aplikasi m-commerce harus memiliki tampilan yang sederhana, mudah, dan responsif agar pengguna merasa nyaman saat bertransaksi. Selain itu, pelaku bisnis juga dapat memanfaatkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi produk, chatbot, atau layanan pelanggan, serta analisis data untuk memahami kebutuhan konsumen. Yang terakhir, integrasi dengan layanan digital lain seperti e-wallet, jasa pengiriman, media sosial dapat meningkatkan kemudahan dan kecepatan transaksi dalam m-commerce. Jadi, kesimpulannya, meskipun m-commerce menghadapi berbagai tantangan, penerapan strategi yang tepat dapat membuatnya terus berkembang dengan sistem yang aman, inovasi berkelanjutan, dan fokus pada kenyamanan pengguna. M-commerce akan menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan bisnis digital di masa depan.